tulisannya Mas? 128. Oke, 128. Ini 256. berarti ini berapa ini kira-kira? 512 ya. Ada 3 ya seperti ini kan. Kalau ada lagi 1028. 1024. Kalau ada lagi 2048. 2048. Kalau ada lagi 4906. kalau ada lagi 4182. masuk kara-kara Sakamoto Kumon ini ya kan Kumon ini enggak, maksud saya gini, garpu tala itu yang benar seperti itu harus sampai 8.000 sekian. Nah problemnya saya tidak tahu kenapa panitia di sini menyiapkan hanya ini. Harusnya yang benar kalau di rumah sakit kita punya sampai 8.182 ya 100. Harusnya ada 7, ini kan 3 ya, berarti 4 kurangnya ya seperti itu. Terus membunyikan garpu tala itu hanya dengan begini. Sudah, ini dengar enggak? Nah, enggak dengar, tapi mendengarkannya memang harus begini. Dengar enggak? Nah, jadi bunyikan garpu tala itu cukup diginikan. Tidak perlu sampai enggak perlu sampai sakit sini. Enggak perlu juga diginikan. Apalagi diginikan. Ya. Enggak perlu. Cukup. Nah, sudah. 1-2 cm. Ya. Megangnya seperti ini juga. Tidak boleh dipegang di sini. Enggak boleh dipegang di sini juga. Tambah enggak punya apa-apa nanti. Ya. Kayak sini. Ini. Depan telinga atau di mastoid. Ya. Mastoid. Ya. Oke. Jadi mastoid di situ. Oke, pemeriksaan garpu tala ada 4 macam. Apa saja? Batas atas bawah, Batas bawah. Rina, Weber, Swaba. ada 4 ya. Nah, sekarang kita periksa batas atas, batas bawah. Bunyikan batas atas, batas bawah adalah melihat ambang dengar seseorang, hantaran udara seseorang, antara pasien dan dokter dibandingkan. Bunyikan. Saya masih dengar. Tunggu sampai limit tidak dengar. Limit tidak. Pindahkan. Masih dengar? Nah, ya. Tapi masih dengar. Itu artinya Anda masih mendengar. Ya. 128 ini yang kiri, ini yang kanan. Ya kan? Kiri, kanan. 128 positif artinya telinga ini masih dengar. Ya. Untuk yang kanan sekarang kita periksa lagi. Dan dokter gunakan telinga kanan lagi. Maksudnya bukan kanan. Dokter harus menggunakan 1 telinga. Pasien 2 telinga. Jadi kalau tadi saya pakai kanan, maka sekarang harus pakai kanan lagi. Tidak boleh begini tidak boleh. Itu namanya gold standarnya double, tidak boleh. Gold standar harus 1 ya. Masih dengar. Sampai limit tidak dengar. Saya anggap ini sudah limit. Dengar? Oke. Positif. Nah, seperti itu. 256. Bunyikan juga sama persis. Masih dengar. Bunyikan lagi. Sampai limit tidak dengar. Dengar kan? Sama dengan ini. Begini. Jadi nanti tulisannya 128, 256, 512 sampai 8.000 sekian tadi. Positif. Atau mungkin kebetulan ini 8.000-nya misalkan tidak dengar ya, tulis negatif. Nah, gitu. Kebetulan yang sebelah sini negatif, positif. Nah, gitu. Kebetulan gitu ya.
Nah, untuk yang sini diagnosanya apa? Yang sini tadi kalau positif, negatif sini. Batas bawahnya normal. Batas atasnya menurun. Ya, turun. Kalau yang sini batas bawahnya naik. Batas atasnya Normal. normal. Seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Atau batas atas bawahnya normal, batas bawahnya normal, atasnya normal. Sama gitu. Dan semua garpu tala harus diperiksa berurut mulai dari 128 sampai 8000 sekian. Harus diperiksa semuanya. Karena ternyata ada penyakit begini. Positif, negatif, positif. Ngerti maksudnya? Jadi positif, negatif, positif. Nah, jadi tengah-tengahnya yang negatif. Itu ada penyakit seperti itu, cuman itu konsumsi untuk PPDS ya. Trauma akustik, otosklerosis, penyakitnya macamnya banyak. Jadi artinya apa? Semua harus tetap diperiksa dengan urut. Paham? Antara batas atas, batas bawah. Sekarang Rina Weber Swaba. Rina, semua Rina Weber Swaba diperiksa dengan 512 saja. Bunyikan. Rina adalah membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang dari pasien saja. Tidak ada unsur dokter di sini. Bunyikan. Bapak nanti kalau dengarkan ini, kalau Bapak bilang dengar, kalau enggak. Nah, ini ngomongnya gitu ya. Dengan syarat ruangan ini harus apa? Kedap suara, bukan kedap udara ya. Dengar Bapak? Mungkin masih dengar aja, ngomong dengar aja. Ini kan simulasi ya. Kalau sudah nggak dengar, baru dipindahkan ke. Kalau dia begitu dipindahkan di sini, dia bilang, masih dengar dokter, misalkan ya, misalkan seperti ini. Dengar Pak? Masih dengar dok, masih dengar. Sudah nggak dengar dok? Tidak. Masih dengar Pak? Dengar lagi. Artinya rinanya positif. Orangnya normal. Tapi rinanya positif. Rina positif itu bisa orang normal, bisa orang tulisan sensori. Bunyikan lagi. Dengar dok, dengar. Sudah nggak dengar dok? Pindahkan sini. Nggak dengar juga dok. Artinya rinanya Negatif. Jadi rina itu hasilnya hanya rina positif dan negatif. Tidak ada rina normal, tidak ada. Orangnya normal, rinanya Positif. Rina positif bisa orang normal, bisa tulisan oral. Rina negatif hanya orang tuli konduksi. Jadi tidak ada rina normal. Paham ya? Ya dok. Oke, Weber sekarang. 512. Bapak dengarkan kanan dan kiri. Mana yang paling keras atau sama-sama kerasnya? Taruh di garis median. Boleh di sini. Boleh di sini. Boleh di sini. Boleh juga di gigi. Tapi tapi ya jijik. Ya jijik juga ya gidale gak ada. Nah, gidale banyak. Tahu gidal? Apa sih namanya tuh? Bahasa Indonesia. Kotoran di gigi. Dengar yang kanan dok, yang keras. Artinya lateralisasi ke Kanan. Dengar yang kiri dok, lateralisasi ke kiri. Sama-sama dengar keras, tidak ada lateralisasi. Itu yang penting. Ya. Oke, itu Weber. Sekarang Skopa membandingkan hantaran tulang dokter dan pasien. Masih dengar? Saya pindahkan ke dia. Dengar mas? Enggak. Swabanya? Belum bisa diketahui karena dia bilang nggak dengar kan? Nah, sehingga harus dilakukan check and recheck namanya ya, katanya FCCI. Dengar dok? Masih dengar. Nggak dengar dok? Masukkan ke dokter. Masih dengar saya. Berarti swabanya dia pendek. Dia mengalami tulisan sensori karena memendek, ya kan? Beda lagi kalau dari dia dengar dok, setelah dia ngomong nggak dengar, pindah ke dokter. Saya juga nggak dengar, berarti tidak memandang, tidak memendek. Artinya levelnya pasien dengan levelnya dokter sama. Jadi kalau dokter dianggap normal, maka dia juga normal.
Jadi tidak ada swabah normal. Yang ada adalah Tidak manjang, memanjang, tidak memendek. atau memendek tadi ya kalau tulisan sori. Sekarang beda lagi kalau oh, masih dengar. Wah, saya sudah nggak dengar ini. Wah, dengar keras dokter gitu. Swabahnya dia Memanjang. yang budak, Konduksi. yang budak siapa? Hah? Dokternya nggak dengar, yang budak pasiennya. Dokter selalu menang pokoknya. Swabah memanjang artinya tuli konduksi. Jadi dia tuli konduksi, mungkin bolong kendangannya, otitis media, kokoan, bernanah, apapun. Pokoknya tutup serumennya keras bisa. Itu tuli konduksi. Ini kawasan. Jadi batas atas batas bawah sudah tahu definisinya seperti tadi ya. Kalau nggak menurun, bawahnya naik atau atasnya turun atau normal-normal. Rina positif dan negatif, tidak ada rina normal. Karena orang normal rinanya Rinanya selalu positif. positif. Weber lateralisasi ke kanan atau ke kiri atau tidak ada lateralisasi. Lateralisasi ke kanan itu artinya yang kanan lebih konduksi daripada yang kiri. Contoh, lateralisasi ke kanan. Setelah diperiksa ternyata tulinya yang kiri itu tuli sensori neural 60 desibel. Maka yang kanan diagnosanya apa? Normal. Dia bisa tuli sensori neural tapi 40 desibel. Oh, lebih rendah. Lebih rendah. Atau dia normal. Atau dia tuli Tuli konduksi konduksi. berapapun. Artinya selalu lebih konduksi daripada yang kiri. Kiri. Itu namanya lateralisasi ke kanan. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Tadi yang rina kan yang normal itu rina positif, yang Ya. sensori neural juga rina positif. Ya. Nah itu membedakan benar-benar normal sama benar-benar. Nanti kan ada pemeriksaan yang lain. Kan tidak hanya Rina. Kita kan harus menggunakan Sapa, harus menggunakan Weber. Nah, jadi campuran semua pemeriksaan itu baru Anda memutuskan. Ya. Kalau hanya Rina tak nggak akan tahu. Ya.